أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا والنجاة وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah maghrib sambil menanti waktunya Isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh untayan puji beserta syukur kita selalu dengan tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia merupakan yang telah Allah utus sebagai khalifah di atas permukaan dunia ini. Padahal banyak makhluk ciptaan Allah lainnya, malaikat, iblis, jin, syaitan, binatang, juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan bahwa manusia merupakan khalifah di atas permukaan dunia ini. Apakah manusia itu lalai? Apakah manusia itu akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana derajat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akhir daripada kehidupan adalah kematian, sambil kita menunggu dibangkitkan di hari yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan mempertanggungjawabkan segala amaliyah kita di atas permukaan dunia ini. Selanjutnya rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita memohon kepada Allah agar Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau sekalian yang seiring bahu
seayun langkah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana para sahabat tidak pernah mengeluh sedikit pun. Hartanya habis, keluarganya terbengkalai, anak istri ditinggalkan, mereka menuju medan peperangan untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para alim ulama, baik itu yang mu'tabar, mudah-mudahan semua kita yang berada di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebenarnya pada malam ini yang akan memberikan pengajian yaitu Al-Mukarram, guru kita bersama, ayahanda rohani, ayah dibilang panjang, namun karena satu dan lain hal Al-Faqir berdiri di depan hadirin hadirat semuanya, bukan ingin memberikan tausiah, tetapi ingin mengajak kita semua di sini untuk menukar-nukar pikiran kita sambil kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sembari kita beriktikaf di rumah Allah menunggu datangnya waktu salat Isya berjamaah sesaat lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku sekalian, tahukah kamu hamba Allah yang paling mulia di atas permukaan dunia ini? Pada saat itu Rasul sedang duduk dalam Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga Rasul melontarkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat, wahai sahabatku semuanya, tahukah kalian hamba Allah yang paling mulia di atas permukaan dunia ini? Sehingga sontak para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu malaikatlah yang paling mulia di atas permukaan dunia ini. Rasulullah tersenyum dengan senyum yang manis. Rasul tersenyum. Rasul mengatakan, malaikat memang mulia, dan malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan dunia ini hanya untuk menjalankan sebuah tugas. Malaikat yang istighfar, bertasbih. Kalau Allah memerintahkan ke kanan, malaikat ke kanan. Kalau Allah memerintahkan untuk belok kiri, malaikat juga belok kiri. Karena tidak ada bantahan pada malaikat, kata Rasulullah. Allah hanya memberikan malaikat akal pikiran. Tidak ada suka kepada dunia. Hana malaikat galak kurina, hana malaikat galak kepang, hana malaikat galak kejabatan. Tugas malaikat dari pertama Allah ciptakan malaikat sampai nanti kita dibangkitkan di hari yaumil qiyamah, tugas hanya satu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur. Pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia sebagai khalifah, malaikat berontak, ya Allah, kepun pegat malaikat, kepun pegat manusia, yang manusia nanti di atas permukaan dunia ini mereka akan ribut, mereka akan menumpahkan darah mereka sesama. Allah neken malaikat,
lon yang lebih depa daripada kata. Seandainya malaikat jut ke khalifah di atas permukaan dunia ini, tindehana Masjid Jami, tindehana Islamic Center, tindehana IAIN Malikus Saleh. Karena dalam pikiran malaikat hanya satu, beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Maka Allah lebih tahu daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang dipikirkan oleh para sahabat bahwa malaikat merupakan makhluk paling mulia, hamba Allah paling mulia, ternyata para sahabat salah. Hingga Rasul bertanya untuk kedua kali, "Ya sahabatku sekalian, tahukah kamu siapa hamba Allah yang paling mulia?" Sebahagian para sahabat menjawab, "Kalau bukan malaikat ya Rasulullah, tentu para rasul dan nabi merupakan hamba Allah yang paling mulia di atas permukaan dunia ini." Rasul tersenyum. Bahwa nabi, rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia ini untuk membawa risalah, dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selalu didampingi oleh para malaikat. Malaikat Jibril nabi, karena tugas daripada malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Mereka memang sudah mulia, mereka memang penyambung tangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan risalah. Tetapi ada yang lebih mulia hamba Allah daripada nabi, hingga para sahabat terdiam. Malaikat kan, nabi kan. Hingga ada satu sahabat mengatakan dengan wajah tertunduk, "Ya Rasul, menyokan malaikat, menyokan para nabi, apakah kami ini ya Rasul, para sahabat-sahabatmu, tergolong kepada hamba Allah yang paling mulia?" Hingga Rasul tidak tersenyum lagi. Rasul memandang wajah sahabat satu persatu, dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Semua tidak terlewatkan. Rasul memandang wajah Abu Bakar, Rasul memandang wajah Umar, Rasul memandang wajah Utsman bin Affan, bahkan Rasul memandang wajah Ali, yang mana para keempat para sahabat telah mendapat jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku sekalian, kalian memang mulia. Kalian hidup bersama denganku, kalian salat bersama denganku, kalian beribadah bersama dengan aku, kalian makan bersama denganku, kalian juga melewati peperangan dalam memerangi kaum kafir juga bersama denganku. Mana mungkin kalian para sahabat semuanya tidak tergolong kepada orang yang mulia? Kalian mulia semuanya. Jangankan harta kalian korbankan, nyawa juga siap demi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Apalagi keluarga, anak, istri yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tinggalkan hanya demi agama Allah. Tetapi kalian hidup bersama denganku. Kalian tentulah tergolong kepada orang yang mulia. Tetapi
ada satu lagi hamba Allah yang paling mulia di atas permukaan dunia ini, sehingga Rasulullah tidak menatap wajah para sahabatnya lagi. Rasul tundukkan kepala, nemo Rasul, negli Rasul, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berpeluh wajahnya dengan air mata. Wahai para sahabatku sekalian, nanti di akhir zaman, setelah aku tidak ada lagi di atas permukaan dunia ini, mereka akan lahir umat-umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah mendengar suara yang keluar dari bibirku, tetapi mereka hakul yakin, percaya kepada agama Allah, percaya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada keraguan sedikit pun di antara para mereka nanti yang hidup di akhir zaman. Mereka adalah umat-umatku. Getanyo ibu yang berbahagia, getanyo ayah yang berbahagia, Rasul 14 abad yang lalu sudah merindukan kita, tetapi kita belum sepenuhnya merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cinta kepada seseorang, tentu orang yang cinta kita cintai akan kita sebut. Lagi tengok dengan godak dengan wali kota, ada ipegah brok gad pada yang itu dengan godak dengan Pak PLT berjumkat ke legok pada yang gad. Kenapa? Kita cinta kepada beliau, kita sayang kepada beliau, kepada pasangan kita yang orang yang kita cintai akan selalu kita sebut-sebutkan. Menyeuranya kita cinta kepada Rasulullah, sebut-sebutlah beliau. Dan jalan yang paling cepat untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan amal-amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, bahwa sungguh Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada rasulnya. Allah gema selawat kepada Nabi, malaikat gema selawat kepada Nabi, walaupun tidak sama dengan selawat kita yang manusia. Sesudah itu baru Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai manusia, berselawatlah engkau kepada Rasul Nabi Muhammad yang akhir zaman nanti, salah satunya Nabi yang siap memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar kepada kita umatnya, bahkan kepada umat-umat yang terdahulu. Nabi Adam alaihissalam tergolong sebagai manusia yang paling beruntung. Begitu Allah menciptakan Adam, Allah berikan tempat yang paling mulia, syurga. Lam syurga na iblis, lam syurga na malaikat. Ketiga makhluk Allah tersebut Allah perintahkan kepada iblis, syaitan dan malaikat untuk fasjud li Adam, berilah hormatmu kepada Adam. Memang iblis gerulai menyokan iblis, ya Allah, mungkin tidak akan mungkin ya Allah saya memberi hormat kepada Adam,
secara letting penciptaan saya lebih duluan. Adam adik letting lu. Hana mungkin abang letting memberi hormat kepada adik letting. Secara penciptaan saya lebih mulia. Adam engkau ciptakan dari tanah, sedangkan saya engkau ciptakan dari api. Apa halnya sehingga saya harus memberi hormat kepada Adam? Maaf ya Allah, menyonya lelaki mah ya Allah, lain dempa deniu. Karena iblis tergolong kepada makhluk yang paling taat. Tergolong uzi dalam dunia, iblis taat. Dalam syurga iblis hana benda ibadat silau dia iblis sama dengan malaikat. Tetapi karena sebuah kesalahan iblis tidak mau memberi hormat kepada Adam. Kan hang getim sujud ke Allah, tidak mau memberi hormat kepada Adam, hingga Allah nehusai iblis syaitan laknatillah ke atas permukaan dunia ini, dan Allah kekalkan bahwa iblis syaitan laknatillah han akan damang syurga. Tapi naundung baju tu, naundung iblis. Kali sempat ada merompak dengan iblis, dengan iblis, gimana sih syurga itu? Dijong pegah. Ente yang bak tengok dong pegah tu. Aduh. Karena syurga itu tidak seperti pandangan manusia, tidak seperti pikiran manusia. Kiban hebat syurga, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Malaikat tempatnya dalam syurga, hana dawa. Manusia Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Dalam syurga. Tetapi karena dengan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Adam alaihi salam dengan memakan buah khuldi, nyata kaya tak salah. Dengan sebuah kesalahan tersebut, Adam Allah usir dari syurga yang paling indah waduh permukaan dunia ini. Apakah salah Adam? Tidak. Itulah lil wasail hukmul maqasid. Jauh sebelum Allah ciptakan Adam, dunia kali dia pegat. Dunia ditebak kepegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Adam mengusir permukaan dunia ini, karena memang Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di atas permukaan dunia ini. Allah menurunkan Adam dan Hawa waduh permukaan dunia ini. Medeng bayung mandua ke Sabah sahau, satu di Masyrik, satu di Maghrib, mereka tidak dipertemukan. Hingga suatu ketika Adam hai kepikele kiban cara urangnya don la kemah ba Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah saat itu begeterima taubat lun. Karena bagi Nabi Adam itu sebuah dosa. Menyebagi manusia yang kenduta dulu. Kemubohnya nandu tabe lewat dan ganja lewat. Pada telah tertulis khamru wal maisir itu haram. Tetapi manusia suka mengerjakannya. Karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran. Seandainya manusia gebi akal menda, pikiran menda, sama lagi malaikat. Di mana perbedaan Allah memberikan kita nafsu satu lagi, yang nafsu tersebut hanya Allah berikan kepada yang namanya iblis syaitan ataupun binatang. Apabila kita dapat mengendalikan nafsu dengan akal pikiran kita, kita lebih mulia daripada malaikat. Apabila kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita dengan akal pikiran, kita lebih hina daripada binatang. Tapi bahaya manusia tengku dengan binatang. Yelun tanya yang tidak
bisa mengendalikan akal pikiran dengan nafsu dengan binatang. Bahaya manusia. Binatang tengku kawajar. Lemah antai peluh le tuan le sayid. Imerat laju piang nainan. Nalung gop. Hana ketepu nalung watacu watabla watagop. Hana binatang itu enggak tahu dia. Asai tak boleh bak lampu gop tengah pintu. Ubena bungong-bungong lebu wajino yang tengah ngeten. Keladi tengku, bungong keladi. Yang keladinya pi harga 1 juta 2 juta kan. Sikal lagian. Tip-tip masa Allah berikan rezeki kepada manusia yang tidak terhingga. Tetapi manusia tengku lebih puas tengku. Munyo binatang tengku mano ante kemiring hanai debu tengku. Ada silap gop mano kecok. Ada manok-manok inang hanai tayang. Nya sepo pasangan. Hanai tayang. Nya manok inangnya dah sepo. Hana. Kenapa? Allah cuma berikan binatang itu nafsu, hana akal pikiran untuk mikir. Tetapi manusia apabila akal pikiran telah hilang, dikendalikan oleh nafsunya semata-mata, kan menalung tengku aspal kita mengenal, premium kita mengenal ini odum. Banyak orang-orang yang mampu menamai dirinya kurang mampu. Yang doa tengku, yang doa itu yang mampu kepila Allah. Kalau kepila rezeki, pegang rumah, pamoto, datum tundra sebagai orang kasin. Kita kaya, kita diberi kenikmatan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengaku miskin di hadapan manusia? Karena rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia itu diciptakan ke atas permukaan dunia ini. Jangan mengharap rezeki kepada manusia. Baik gemade ba urang. Karena rezeki dari sebelum kita lahir sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tepat mata, rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bertukar pada suatu ketika. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, antara guru dan murid mendebat. Gekeun Imam Syafi'i, wahai tuan guru, rezeki itu tidak akan datang apabila tidak kita cari. Mutuleh, tapi benar usaha. Jawaban Imam Maliki, wahai Syafi'i, munyo kamu tulis ba'azalinya rezekinya ada getanyo han mutuka han tajak jok dia indat kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ga indatkan Allah aja. Bebem palembong bahkan ga indat rezeki Allah ga indat rezeki Allah nak ga indat rezeki kepada kau. Tetapi pintu rezeki Allah maha luas. Hingga suatu ketika bengahnya Imam Syafi'i menampakkan ego gejak debak bengahnya. Dia pergi ke setempat saudagar kaya kebun anggur. Imam Syafi'i gedung upah dari pagi hingga menjelang sore bekerja di kebun anggur tersebut. Ya upah bahasa genaya. Sesudah sore hari, Imam Syafi'i gebuah satu keranjang anggur dengan kata-kata yang bahagia. Maksud bahagia artinya kau betul pendapat lu reu. Betul pendapat lu reu. Munyo hana dak minta rezeki handro. Tapi munyo rezeki bila Allah tabuh raga, hanya kedua boh dengku. Bena cerita rezeki kau tulis oleh Allah uronyo sekilo anggur. Bena cerita tambah je 2 kilo enggak ada. Gua de Imam Maliki dari bunuh bengah sampai ngentuput hana gak tahu sumber ke dah. Sepulangnya Imam Syafi'i gedung di samping Imam Maliki. Wahai tuan guru, karena Imam Syafi'i gureng kepada Imam Malik. Wahai tuan guru, nyepat nabuh anggur satu keranjang, yang mana buah anggur ini hasil jerih payah lon.
lo yadung upah buno sebagaimana kamu tulis di alam azali Allah Subhanahu wa taala rezeki lo uronyo saboh keranjang anggur dikir Imam Syafi'i sehingga kau terpikun hai tuan guru ni pajuh berdua ni pajuh melena hingga Imam Asy-Syafi'i membagikan anggur yang satu keranjang dibagi dua sarah ke pajuh dikir mu Malik tersenyum Imam Maliki sehingga tersenyum Imam Maliki menjadi pertanda tanya oleh Imam Syafi'i pakai ke kem buang anggur tak lem bukan le yang jok buang anggur lu kekun le Imam Syafi'i wahai tuan guru kan betul lagi don pegah benar menyuhana dia minta rezeki bengah gelam teh tapua suput na tabah kerajang Quran anggur tersebut tersenyumlah Imam Maliki yang paling indah gara-gara nalun ke Teguh Syafi'i gara-gara nalun dro-dro ni berdua maju hingga ke Syafi'i ke Imam Maliki wahai Syafi'i yang engkau katakan benar tetapi kem long puno bahawa yang long pegahnya betul jid ilong dari bengah hanam jatuh hanam dari rezeki long rayo duk dalam masjid dalam majlis semua ibadah iktikaf dro gurunya wasail hukumul makasid duk ya intak rezeki di tengah keranjang anggur lam ada sikit satu keranjangan Allah hanya beri kedua ke tengah biu buah ke lon di tengah yang si tengah deknya merupakan rezeki lon yang kagak jamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum gepejut lon rezeki di tengah keranjang anggurnya kahak lon cuman wasail melalui jaro gada ya Imam Syafi'i. Itulah perdebatan dua orang ulama Allah yang menjadi imam mazhab. Imam Syafi'i benar bahawa rezeki yang boleh diusaha, sedangkan Imam Maliki juga benar bahawa memang apabila rezeki telah ditentukan kepada kita han menggantung ke orang lain. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tergolong kepada satu manusia yang diimpikan oleh syurga, karena syurga itu akan masuk orang yang pertamalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah wajar kita masuk tanpa ibadah? Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang ulama sufi, mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, lun han layak lam syurga don ya Allah, akan tetapi ya Allah saya tidak sanggup menampung azab api neraka-Mu. Hai lun tu ya Allah, menyutingkan-tingkan ibadah katanya mek payah lun pegah nelu nepit mata menteng uronyo sembayang napah medep uronyo peng padu naik tamalan celeng. Hanya kita yang tahu dengan amal ibadah yang kita kerjakan akankah kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk mengharapkan surga bukan dengan ibadah. Ibadah merupakan alat untuk bayar utang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mempersinggahkan kita di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Itu nikmat yang terbesar. Allah kepulahi di dalam dunia, Allah berikan kepada keluarga, ada istri, ada anak, Allah titipkan harta yang berlimpah. Karena naurengkeun kepeula ta harta dengku kana ta balauru malon tayang uri ai tangenyan nag balauru cik hana yang mana manusia diperbudak oleh harta wakafkan ke jalan Allah. Nyan Allah cipta kan barat cipta deku Allah cipta
Munyo kadegedi le Allah tanya meninggal dengan corona, meninggal. Munyo anak tegedi Allah drone meninggal dengan corona, hang meninggal. Meninggal dengan jantung, meninggal dengan kolesterol, meninggal karena naik duk penyakit iri dengki nyanda si dengku. Gok belah motor tanya pantan, gok pegar remah tanya yang email kuburan. Banyak kejadian. Kenapa kan? Hati ini belum bersih. Belum bersih. Wadah cuma 2 minit tu. Sebenarnya lu pegah baca kisah Abu Zamzam, sahabat Rasulullah yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ibadah Abu Zamzam yang sabar lagi ibadah orang lain. Cuma tipu. Yang menyebabkan Abu Zamzam berbeda dengan sahabat yang lain. Dan kejamin Rasulullah saat pengajian Rasulullah negun bahawa pintu ronan naik tamang sirah penghuni syurga terbanjar di mata para sahabat. Tak pasti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hana mungkin lain. Ternyata Abu Zamzam yang masuk, beliau orang yang miskin, kan orang malim, kan sahabat yang tinggi, tetapi beliau dijamin surga hingga para sahabat dia sedar, dia lum bahasa kita. Kenapa Abu Zamzam dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahajud sama lagi kita. Sembahyang 5 waktu sama. Zikir sama juga, tidak ada lebih. Ternyata ada satu amalan Abu Zamzam. Sebelum Abu Zamzam tidur, legeja wudu ke bunga. Ya Allah, ya Tuhanku, dari bunuh bunga, ubena urang saudara lo, ubena rakan lo, ubena urang yang turi lo, yang na diupat lo, dipitnah lo, ya Allah, ne pampun dosa urangnya ya Allah, ne beri pintu syurga ke urangnya ya Allah. Nyantanya alam amalan Abu Zamzam. Sembahyang sama, puasa sama, punya takut, di tukang cok takut kok, kenakan orang kaya. Tapi dengan sebuah amalan yang paling kecil, tetapi amalan itu muncul daripada hati yang ikhlas. Ya Allah, ampun orang-orang saudara seraluk yang nakun kelong dari bunuh bunga sampai malam murahnya. Itu yang nak dengar dari itu. Pedaan tuan melung tan. Baik dengar dia. Tetapi itulah dengan sebuah amal yang paling ringan, Allah bisa menjamin syurga. Belum tentu haji dan umrah yang paling mulia, kadang-kadang ba'da pinah duro, itulah yang membuat manusia mulia. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kejanggalan, tutu yang gasa, narit yang tidak pada tempatnya, mohon diperbanyak maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya bagi ulun tuan secara pribadi maupun bagi hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan hati yang Allah tempatkan dalam rumah Allah laginya, Allah juga pun tempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi